Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Meti Cooking. Nah, di video kali ini aku mau buat 10 macam kue yang paling populer tahun 2022 nih. Dan bukan hanya paling cantik, tapi juga enak banget rasanya ya. Yuk intip cara pembuatannya. Tapi yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, centang tanda loncengnya juga, biar selalu update ya video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama, sediakan mangkok yang agak besar. Selanjutnya, masukkan bulu ben 350 gram, simas margarin 350 gram, jadi totalnya 700 gram ya margarinnya. 250 gram gula halus. Kalau pengen manis boleh juga jadi 300, gak apa-apa. Tapi kalau pengen ngurangin boleh juga 200, terserah aja ya. Selanjutnya, mixer semua bahan sampai tercampur merata. Mixer dengan kecepatan rendah aja. Hanya sampai tercampur merata saja. Tambahkan 3 butir telur, tapi bertahap ya. Satu dulu, boleh yang satu ini boleh utuh ya, atau boleh kuningnya aja nggak apa-apa. Selanjutnya nanti setelah tercampur, lalu tambahkan lagi 2 lagi ya. Setelah semua bahannya udah tercampur merata, selanjutnya tambahkan lagi 2 butir kuning telur lagi. Selanjutnya aduk menggunakan spatula, nggak usah menggunakan mixer ya, tapi kalau menggunakan mixer boleh juga. Dan ingat ya, tambahkan juga 1 sendok teh vanili, boleh juga menggunakan vanili bubuk. Selanjutnya aduk lagi bahannya sampai merata. Setelah tercampur merata, lalu taruh di tempat lain. Jangan disisihkan ya. Sejumput garam. Aduk lagi sampai merata ya. Nah, di tempat lain aku sediakan 75 gram susu bubuk. Lalu aku masukkan ke dalam tepung terigu 950 gram atau sampai 1 kilo nggak apa-apa ya. Selanjutnya aku tambahkan juga maizena 75 gram. Dibulatkan jadi 80 juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya ayak semua bahan sampai merata. Biar nanti nggak ada bahan-bahan yang bergerindil di dalam adonan. Selanjutnya masukkan adonan kering ini ke dalam adonan basah tadi yang udah ditaruh tadi ya. Nah, ini dia. Selanjutnya campurkan secara bertahap atau secara berkala biar mudah untuk mencampurkannya ya. Nah, setelah semuanya udah tercampur merata, selanjutnya bagi-bagi adonan menjadi 200 gram per masing-masing kue. Karena satu resep ini hasilnya 2 kilo ya, jadi 200 gram per masing-masing kue bisa ya. Selanjutnya bulat-bulatkan adonan atau yang adonan yang udah dibagi tadi. Ambil sejumput demi sejumput atau dikira-kira aja ya. Atau kalau ditimbang beratnya 8-10 gram aja. Nah, ini dia. Selanjutnya linting adonan seperti ini. Selanjutnya setelah dilinting, lalu guling-gulingkan adonan ini ke dalam gula palem atau sugar brown. Setelah diguling-gulingkan, lanjutnya bentuk bulat sabit seperti ini atau bulan sabit seperti ini. Kasih kacang almond atau kacang kenari. Selanjutnya ini kue udah siap ditaruh di atas loyang. Setelah semuanya berhasil ditaruh atau berhasil dicetak, selanjutnya panggang kue di dalam oven. Dan ingat ya, ovennya udah dipanaskan terlebih selama kurang lebih 10 menit. Panggang dalam oven kira-kira selama 30 menit atau sampai matang dengan api 150 derajat kalau menggunakan oven listrik. Kalau menggunakan oven tangkring seperti ini, panggang dengan api kecil aja. Nah, ini dia udah matang. Ini kue pertama ya. Selanjutnya masukkan kue ke dalam toples. Dan di sini aku menggunakan toplesnya benar-benar cantik banget ya, tapi hanya beratnya 250 gram saja. Hasilnya banyak banget hasilnya. Selanjutnya ini kue yang kedua. Palem sugar bowl. Aku mau kasih loyangnya Carlo ya, atau boleh juga dialasin dengan kertas seperti yang tadi ya. Selanjutnya adonan yang udah dibulet-buletkan, nggak usah diapa-apain, langsung aja diguling-gulingkan ke dalam gula palem atau gula aren seperti ini atau sugar brown seperti ini ya. Selanjutnya panggang kue selama 30 menit atau sampai matang di dalam oven tangkring. Kalau menggunakan oven tangkring seperti ini, panggang dengan api kecil saja. Kalau menggunakan oven listrik, panggang dengan api 140 derajat atau sampai 150 derajat ya. Sama seperti yang tadi. Nah, ini dia kuenya udah matang. Selanjutnya keluarkan kue dari oven.
Setelah kue dikeluarkan dari oven, selanjutnya masukkan ke dalam toples. Ingat ya, dinginkan dulu ya. Ini dia hasilnya kue palm sugar bowl atau brown sugar bowl. Selanjutnya kue ketiga, Putri Ayu tanpa cetakan. Ambil adonannya, pulung-pulung adonannya sejumput demi sejumput ya, atau beratnya kira-kira 8 gram juga. Selanjutnya bulat-bulatkan adonan seperti ini. Nah, ambil satu-satu adonan yang udah dibulat-bulatkan, lalu linting seperti ini. Selanjutnya bikin juga seperti bulan sabit seperti ini. Nah, ini dia. Selanjutnya taruh cetakannya atau kuenya ke dalam loyang. Ini loyangnya udah aku alasin dengan Carlo, atau boleh juga menggunakan Blowben. Tekan-tekan kuenya atau permukaan kuenya pelan-pelan aja ya, biar nanti hasilnya seperti cetakan ya, atau benar-benar seperti cetakan. Selanjutnya baru dipanggang di dalam oven. Panggang dengan api 150 derajat kalau menggunakan oven listrik. Kalau menggunakan oven tangkring, panggang dengan api yang kecil aja. Panggang selama 30 menit atau sampai matang. Nah, ini dia kuenya udah matang. Selanjutnya keluarkan kue dari oven. Selagi panas langsung aja celupkan atau taburi atau guling-gulingkan di dalam gula halus. Kalau menggiling sendiri, gulanya ini harus benar-benar halus ya, biar nanti gulanya itu benar-benar nempel ke kue. Dan lakukan penggulaannya ini atau penaburan gula ini sebanyak 2 kali. Setelah selesai penggulanya, lalu masukkan ke dalam toples. Nah, kuenya udah siap disajikan atau disimpan untuk hari Lebaran. Selanjutnya kue keempat, choco chip cookies putih telur. Masukkan meses ke dalam adonan yang udah dibagi tadi ya. Selanjutnya tambahkan juga choco chip secukupnya aja, atau kira-kira 30 gram ya, atau secukupnya aja. Selanjutnya aduk semua bahan semuanya sampai merata. Setelah merata, selanjutnya bulat-bulatkan adonan. Nah, ini tadinya aku simpen ya di dalam kulkas, jadi benar-benar nyatu banget coklat choco chipnya itu, jadi warnanya benar-benar coklat ya. Kalau nggak disimpan nggak akan secoklat ini ya hasilnya kuenya ini. Kalau adonannya disimpan nggak bakal mempengaruhi rasa ya, tetap aja enak ya, sehari 2 hari mah nggak apa-apa ya. Selanjutnya kita ke putih telurnya. Sediakan 70 gram putih telur. Sediakan putih telur. Kalau kuenya nggak banyak, cukup 1 aja putih telurnya. Kalau putih telurnya 1 biji atau 35 gram, kasih gulanya 70 gram ya. Gulanya itu 2 kali putih telur ya. Masukkan secara bertahap. Selanjutnya mixer sampai beku. Selanjutnya setelah beku, lalu beri pewarna. Putih telurnya ini kasih warna ya, sesukanya aja. Sini aku menggunakan warna biru sama warna merah, dan hasilnya jadi pink ya. Setelah pewarnaan merata, lalu masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Selanjutnya semprotkan ke dalam kue. Nah, ini kuenya udah aku panggang dulu. Boleh juga nggak dipanggang dulu ya. Itu terserah aja. Kalau panggang dulu, panggang kuenya selama 30 menit ya, atau sampai matang. Atau kalau nggak sampai matang juga nggak apa-apa ya. Nah, ini dia aku panggang lagi. Kue yang udah aku panggang tadi, aku panggang lagi selama 20 menit lagi dengan api 110 derajat ya. Dan choco chip cooker putih telurnya udah matang. Selanjutnya masukkan ke dalam toples. Next, kue kelima, Nutella garpu cookies. Nah, adonannya udah dibagi-bagi tadi, bulat-bulatkan adonannya. Selanjutnya taruh di atas loyang yang udah diolesin dengan Carlo atau margarin. Ambil satu-satu adonannya yang udah dibulat-bulatkan, lalu agak digepengkan sedikit atau dipipihkan sedikit ya. Sedikit aja biar agak lonjong. Selanjutnya kasih garpu atau digarpuin, atau dicetak menggunakan garpu seperti ini saja. Lakukan sampai selesai.
Selanjutnya, semprotkan Nutella coklat ke atasnya atau ke permukaannya, secukupnya aja atau sesuka-sukanya aja. Dan setelah disemprotkan Nutella, boleh juga dikasih ya sprinkle atau apa aja ya. Setelah selesai, langsung aja panggang kuenya dan panaskan dulu ya ovennya selama 10 menit kurang lebih ya. Panggang kue selama 30 menit atau sampai matang dengan api 150 derajat kalau menggunakan oven listrik. Kalau menggunakan oven tangkring, panggang dengan api kecil saja. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget dan rasanya benar-benar mantap, enak, recommended. Selanjutnya aku mau langsung aja ke kue yang ke-6. Nutella cookies jam tat 104. Ini ya judul kuenya ya. Ambil adonan, pipihkan adonan menggunakan rolling pin atau menggunakan botol juga boleh ya, kalau nggak ada rolling pin di rumah. Setelah di rolling, lalu cetak kuenya menggunakan cetakan jam tat 104. Nah, kalau menggunakan cetakan jam tat 104 ini biasanya suka nempel, dan kasih ya tepung ya bagian atasnya itu atau bagian permukaannya, lumuri dengan tepung baru cetak kuenya. Selanjutnya, setelah kuenya selesai dicetak, lalu panggang kuenya selama 20 menit dengan api 150 derajat. Kalau menggunakan oven listrik, kalau menggunakan oven biasa seperti ini, oven tangga seperti ini, panggang dengan api kecil saja. Setelah dipanggang selama 20 menit, kuenya udah setengah matang. Selanjutnya, keluarkan kue lalu semprotkan Nutella ke dalamnya atau ke permukaannya atau ke atas kuenya. Secukupnya aja ya. Kalau banyak Nutellanya boleh juga dipenuhin sampai penuh cantik begitu juga nggak apa-apa. Selanjutnya, setelah diisi dengan Nutella, lalu panggang dengan api 150 derajat sama ya. Panggang lagi selama 30 menit dan setelah matang lalu keluarkan. Ini dia hasilnya ya. Masukkan ke dalam toples dan hasilnya cantik banget. Recommended, banget rasanya. Mantap. Kue yang ke-7, red velvet rainbow putih telur. Kasih pewarna, adonannya udah dibagi-bagi tadi atau yang sebanyak 200 gram tadi. Kasih pewarna merah atau red velvet atau pewarna makanan yang berwarna merah. Campurkan warna sampai tercampur merata. Selanjutnya, taruh adonan di atas tempat kerja yang udah dialasin dengan plastik. Lalu pipihkan adonan. Selanjutnya, rolling adonan ini. Setelah selesai di rolling atau udah merata, selanjutnya ini adonan udah bisa dicetak. Cetak lagi ini adonannya menggunakan cetakan jam tat 104. Dan cetak adonannya sampai selesai atau sampai adonannya ini habis. Cetakannya aku olesi dengan tepung ya, biar nggak nempel nanti adonannya ke cetakannya. Setelah selesai dicetak, selanjutnya panggang kue selama 20 menit dengan api 150 derajat di dalam oven, dan ovennya udah dipanaskan terlebih dahulu. Nah, di sini aku juga menggunakan putih telur. Gunakan juga putih telur 35 gram atau 1 butir telur aja kalau adonannya dikit. Kalau misalnya adonannya banyak boleh ya 2 telur atau 75 gram. Selanjutnya, masukkan gula halus tahap demi tahap.
atau perlahan-lahan aja, jangan sampai banyak-banyaknya masukannya. Nanti kalau misalnya kebanyakan masukkan gulanya, adonan ini atau putih telurnya ini akan langsung bantet ya, dan tidak bisa bangkit lagi atau cakrakan banget. Ini dia adonannya atau putih telurnya udah beku. Selanjutnya masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga, lalu kasih warna di sisi-sisinya biar nanti akan jadi menciptakan warnanya itu jadi rainbow ya. Ini dia kuenya yang udah aku panggang selama 20 menit tadi, udah aku keluarkan dari oven. Selanjutnya aku semprotkan putih telur yang gradasi ini atau putih telur rainbow ini. Semprotkan putih telur ini sampai selesai. Selanjutnya setelah selesai lalu panggang lagi kuenya selama 30 menit atau sampai matang dengan api 120 derajat atau hanya sampai 110 derajat aja ya. Jangan terlalu kencang apinya atau jangan terlalu panas, nanti kalau terlalu panas apinya maka kuenya akan retak-retak ya. Nah, ini kuenya udah matang. Selanjutnya keluarkan dari oven lalu dinginkan. Setelah dingin lalu masukkan ke dalam toples. Selanjutnya kue yang ke-8 ini adalah nastar ya. Ambil adonannya, bulat-bulatkan. Setelah dibulat-bulatkan lalu kasih isian nastarnya atau isian selai nanasnya. Seperti ini. Boleh juga menggunakan selai kismis kalau ada ya. Di sini aku menggunakan selai kismis dan juga selai nanas. Selanjutnya bulat-bulatkan lagi adonan. Lakukan sampai selesai. Setelah selesai, selanjutnya panggang kue dengan api 150 derajat. Kalau menggunakan oven listrik, kalau menggunakan oven tangkring, panggang dengan api kecil. Setelah dipanggang selama 30 menit, kuenya udah matang. Selanjutnya keluarkan kue dari oven. Lalu langsung aja olesin dengan menggunakan kuning telur yang udah dikasih minyak ya, 1 sendok teh aja. Langsung aja polesin kuenya sebanyak 2 kali. Satu sisi dulu semuanya selesai. Selanjutnya ulangi lagi 1 kali lagi. Lakukan sampai selesai. Setelah selesai pengolesan yang kedua, selanjutnya panggang lagi kuenya selama 10 menit dengan api 110 derajat atau api kecil kalau menggunakan oven tangkring. Nah, ini dia hasilnya udah matang ya. Cantik banget hasilnya, wewe banget, recommended. Nah, untuk sisa kuenya besok aja ya, karena nggak muat videonya.